kita kali ini insya Allah kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari sebuah konten yang sempat saya upload beberapa bulan yang lalu, mana konten tersebut membahas tentang pergantian bahan bakar dari yang semula menggunakan bahan bakar bensin dirubah menjadi gas atau BBG, bahan bakar gas. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang pertemuan kita kali ini, seperti biasa, sebelum memulai saya menyapa teman-teman dulu sekalian dengan yel-yel atau sapaan yang kerap ada di awal video, dimana yel-yelnya adalah selamat jumpa kawan-kawan, bertemu kembali dengan kami, dengan saya dalam di channel orang pinggiran, orang-orang desa. Nah, itu yel-yel kami yang biasa saya sebutkan pada awal-awal video. Nah, kembali lagi pada pokok pembahasannya, bahwasanya untuk video kita kali ini kita akan fokuskan pada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, yang mana pertanyaannya di sini sudah lumayan lama, dan videonya pun yang saya upload itu lumayan lama, hampir 1 tahun ke sekarang. Namun di sela-sela itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengunjungi tutorial kami pada tahun-tahun kemarin, sehingga bentuk motivasi tersendiri bagi kami untuk terus mengupload video-video terbaru. Nah, berkenaan dengan video yang sempat menjadi trending di YouTube kami, khususnya di kami pribadi, di mana di sana yang view-nya, jam tayangnya yang paling tinggi itu termasuk yang teman-teman itu komentari pada tahun kemarin. Berkaitan dengan hal itu, terdapat beberapa persiapan yang menjadi dasar pokok utama sebelum menginjak pada perubahannya itu sendiri, karena mengingat dari konsekuensinya itu terlalu tinggi. Artinya terlalu tinggi di sini terlalu berbahaya jika tidak mempunyai dasar dalam kelistrikan ataupun dalam permesinan, atau istilahnya itu mekanik. Karena jika tidak mempunyai dasar-dasar tersebut, menurut saya pribadi itu masih dikatakan belum cukup untuk belajar apa yang telah saya tutorialkan.
menurut saya pribadi, karena namanya motor, namanya mesin itu pasti ada kendala jika sebagian dari apa yang menjadi kebutuhan pokok dari motor atau mesin tersebut itu diganti. Contohnya bahan pokoknya itu awalnya dari bensin, kemudian diganti ke gas. Nah, ini sudah bukan apa ya, bahan pokoknya itu sudah diganti, artinya itu kita sebagai orang pelaku utama dalam pergantian tersebut, jika minim pengalaman dalam permesinan ataupun otomotif ataupun dalam kelistrikan, ini menurut saya pribadi itu jangan dulu, karena konsekuensinya pertama adalah kemungkinan terbesarnya adalah mati di tengah jalan. Yang kedua, konsekuensinya adalah pada saat pemberhentian di lampu kalau di sini namanya lampu merah ya, khusus di kota kami itu namanya lampu merah. Di persimpangan atau di pertigaan di kota itu biasanya terdapat lampu merah. Nah, konsekuensinya yang harus diperjuangkan di sana, karena mesin kalau pada saat nyala, meskipun bukan bahan bakarnya ya tetap nyala, tapi pada saat mau berhenti dari mesin kencang ke mesin yang landai itu ya, nah itu terkadang itu mati secara mendadak atau matinya itu secara yang tidak kita inginkan. Nah, jika teman-teman minim pengalaman di bidang otomotif, di bidang bengkelan ataupun di bidang kelistrikan, maka otomatis di sana teman-teman larinya pasti ke bengkel. Nah, setelah ke bengkel ternyata yang bengkel itu masih belum paham tentang peralihannya dari bensin ke gas. Nah, di sanalah kemudian terdapat berbagai macam asumsi, anggapan kalau ini harus diganti itu dan lain macam sebagainya, yang pada akhirnya nanti timbullah pengeluaran yang lebih besar. Awalnya niatan kita untuk mengirit biaya pengeluaran yang awalnya dari bensin, mestinya pengeluarannya harus beli sekian liter karena diganti gas itu lebih irit, namun ternyata pada saat dibawa ke bengkel karena sudah tidak mau nyala motornya, maka akhirnya pengeluarannya itu lebih tak terbayangkan, istilahnya itu biaya tak terduga. Kalau biaya terduganya itu sudah kita bisa prediksi, bisa kita perhitungkan ya. Misalkan contohnya lagi biaya terduganya itu pengeluaran bensin dalam 1 minggu kita habisnya sekian, kalau diganti ke gas itu bisa sekian. Nah, yang kita jaga adalah biaya tak terduganya itu, kadang mati di tengah jalan. Nah, kalau kita atau teman-teman itu yang hendak mencoba peralihan tersebut namun sudah mempunyai bekal yang cukup, yang mumpuni, ya monggo dipersilahkan untuk mencoba tutorialnya. Namun jika tidak sama sekali, artinya tidak punya dasar di bidang apa yang telah kami sebutkan tadi di awal, lebih baik jangan dulu, karena peralihannya di sini tidak sesuai dengan pabrikan. Artinya pabrikan itu kan awalnya dari bensin itu sudah segini takarannya dari pabrik, kemudian karena kita hasil dari coba mencoba sendiri, ternyata pengeluarannya itu berubah dan otomatis pembakarannya itu berubah. Nah, kalau sudah semuanya berubah, nah itu yang dimaksud dengan
tidak sesuai dengan pabrikan. Nah, kalau sudah seperti itu, kemungkinan terbesarnya adalah lebih mengurangi masa efektif dari mesin tersebut. Jadi misalkan kalau pakai bahan bakar aslinya itu bisa kuat sampai 10 tahun, jika sudah diganti ke gas itu otomatis akan berkurang. Jadi awalnya 10 tahun bisa berkurang menjadi 5 tahun atau lebih dari itu, karena sudah tidak sesuai dengan prosedur dari pabrikan. Namun hal tersebut bisa diminimalisir jika teman-teman sekali lagi mempunyai teknik-teknik dasar dalam dunia perbengkelan atau dunia kelistrikan. Karena dalam dunia perbengkelan itu seperti yang pengalaman saya dulu pribadi itu, kita tidak harus mengganti oli dalam jangka waktu sekian kilometer, namun kita harus senantiasa mengganti olinya setiap bulan. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Tidak tahu kalau menurut pengalaman teman-teman itu masih belum paham. Kaitannya dengan hal tersebut, ini bisa diminimalisir dengan tersebut. Artinya pada saat motornya teman-teman itu pakai bensin itu sesuai prosedur dari pabrikan sekian kilometer. Nah, pada saat diganti ke gas itu bisa kerusakannya bisa diminimalisir dengan cara itu ganti oli setiap bulan, tidak harus sekian kilometer, itu bisa diminimalisir. Namun kerusakannya itu tetap akan ada saja yang harus diganti, entah itu setiap bulan atau sekian bulan sekali, karena di sana peralihannya itu membutuhkan yang saya alami dulu itu membutuhkan pendingin lebih. Dulu pada saat saya itu mencoba pada sebuah motor ya, motornya itu sekitar tahun 90-an, itu pada saat pakai bahan bakar aslinya itu enak, namun pada saat diganti ke gas itu mesinnya sampai panasnya sampai ke kaki. Nah, mungkin itu juga yang berpengaruh terhadap masa pakai dari mesin itu sendiri. Dan ternyata betul, setelah beberapa kali saya keliling kota, saya buktikan sendiri. Akhirnya sepulangnya dari pembuktian tersebut, motornya itu ngasap. Yang awalnya pada saat dinyalain motornya itu tidak ada asapnya, alhamdulillah setelah selesai percobaannya itu motornya begitu dinyalain langsung keluar asap, warnanya itu biru asapnya, bukan hitam, karena asap itu pada saat dinyalain itu kadang ada yang hitam, kadang juga ada yang biru. Nah, di sini keluarnya biru. Pada saat gasnya ditarik itu, gas motornya itu ditarik, asapnya itu tambah tebal, tambah banyak, warna biru. Nah, itu yang menyebabkan berkurangnya oli pelumas pada mesin tersebut, hingga akhirnya pada satu waktu saya alihkan lagi ke bensin. Namun karena sudah terlalu banyak yang dirawat dari motor tersebut, akhirnya saya dijual motornya, ganti ke motor yang lain. Nah,
berkaitan dengan peralihannya, maka di sana saya tetap menggunakan jalur dari yang pabrikan. Artinya pada saat mau dinyalakan itu tetap pakai bensin. Saat kita sudah jalan, ada di tengah jalan, saat jalan lurus, maka kemudian itulah yang diganti, dari bensinnya itu ditutup, terus gasnya itu yang dari LPG-nya itu dibuka, sampai pada akhirnya bensinnya itu habis di mesinnya, kemudian barulah tergantikan secara otomatis oleh gas yang telah saya sediakan itu. Berkaitan dengan sebab dari kenapa saya mengunggah di sini, takutnya apa yang saya alami itu juga dialami oleh teman-teman yang hendak ingin mencoba kegiatan ini. Karena menurut saya pribadi itu kurang sebanding antara iritnya dengan biaya yang harus ditanggung. Artinya kita boleh ngiritnya, misalkan kita seminggu harus beli bensin sekian puluh ribu, kemudian saat dialihkan ke gas, otomatis berkurang. Namun pada satu waktu itu harus merogoh gocek lebih dalam lagi akibat dari biaya perawatan. Jadi maksud saya pribadi itu di sana. Beda lagi dengan kita sudah punya prinsip sendiri, punya pengalaman sendiri, punya dasar pribadi yang sudah kokoh dalam hal mekanik perbengkelan ataupun dalam kelistrikan. Itu karena beliau kalau sudah punya dasar itu enak, tinggal menjalaninya aja. Kalau misalkan dari bensin ke gas kecepatannya sekian, kalau pada saat diganti ke gas itu kecepatannya sekian, panasnya harus sekian, kalau overhot atau terlalu panas itu seperti apa akibatnya pada mesin. Jadi semuanya itu sudah bisa mengukur kalau sudah pengalaman di bidang mekanik. Kelistrikan juga demikian, karena itu berpengaruh terhadap kelistrikan pada di motornya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya gas itu hampir mirip seperti angin, tidak dapat dilihat, hanya saja bisa dirasakan. Gas itu bisa dilihat pada saat pengeluarannya itu sudah melebihi dari kapasitas. Misalkan saya pakai yang ini regulatornya. Nah kemudian ini diputar sampai full, ini besarnya sampai full. Nah kemudian di sini barulah gasnya keluar berupa asap putih. Namun dinginnya itu minta ampun, dinginnya. Nah, itu baru kelihatan. Namun pada saat gasnya itu pengeluarannya normal, stabil, seperti kita nyalakan kompor gas, nah itu gasnya warnanya itu belum kelihatan, tidak kelihatan, hanya saja bisa dirasakan. Rasanya itu bau, terus bunyinya seperti orang kentut. Itu. Nah hubungannya dengan kelistrikan di sini, ya di sana takut ada konsleting pada motor teman-teman, karena di sini trayeknya atau pelaksanaannya itu
dari tabung gas itu pakai selang. Nah, selangnya saya pakai yang seperti ini. Terus itu masih dicolokin ke saringan udara. Nah, takutnya itu pada selang ini terjadi kebocoran. Nah, saat terjadi kebocoran ditambah dengan adanya korsleting atau kabel yang kurang pas atau pasangan yang kurang pas, akhirnya terjadilah di sana istilahnya antara bensin dengan korek. Takutnya seperti itu. Tapi kalau sudah punya dasar prinsip di bidang kelistrikan, insya Allah aman-aman saja. Terus kalau di sini saya pakai selang seperti ini. Ini karena saya berprinsip saya pribadi, gas itu tidak akan melebar jauh saat dipakai dalam perjalanan. Artinya jika gas LPG-nya itu mengalami kebocoran tapi motornya jalan, prinsip saya itu tidak akan terjadi apa-apa. Prinsip saya pribadi, tapi ini bukan menjadi contoh dasar bagi teman-teman semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk saat ini ya. Apa yang telah menjadi kendala atau ingin dijadikan fondasi awal bagi teman-teman menuju peralihan dari bensin ke gas, monggo dipersilahkan. Namun sekali lagi saya titipkan pada teman-teman, hendaknya harus memiliki teknik-teknik dasar, baik itu dalam mekanik ataupun kelistrikan, sehingga jika terjadi sesuatu itu terutama pada saat di jalan itu kita langsung tangkap untuk menanganinya. Baiklah, untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.